pada pernyataan di diskusi sesi 10 itu disajikan data yang dikumpulkan oleh seorang guru, di mana seorang guru tersebut mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Nampak bahwa guru memanfaatkan Microsoft Excel dalam menyajikan data yang telah ia kumpulkan. Nah, berdasarkan pengamatan saya tentang sajian tampilan data ini, maka menurut saya data yang disajikan oleh guru ini terlihat ini masih mentah. Dari segi tampilan ini masih mentah, belum ada olahan penyajian yang lebih ringkas mungkin dan lebih bisa dimaknai oleh para pembacanya. Dari segi keterangan juga belum jelas, kurang jelas, tidak ada judul. Kemudian dari segi penyajiannya juga terlihat masih cukup panjang, seperti ini, cukup banyak dan cukup panjang. Padahal kalau sebenarnya kita dalam menyajikan data itu harusnya data itu tersaji secara ringkas. Ringkas dalam artian di sini tetap mencakup seluruh informasi yang diperoleh, seluruh hasil yang diperoleh tanpa meninggalkan satupun. Kemudian bermakna atau mungkin mudah atau bisa dipahami oleh orang lain. Orang yang membaca itu bisa memaknai, memahami maksud dari data yang kita sajikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengolah data ini sesuai dengan kemampuan saya, yaitu saya akan mencoba mengolahnya dan akan menyajikannya ke dalam bentuk yang lebih ringkas. Seperti ini, yaitu yang pertama saya mencari frekuensinya terlebih dahulu. Frekuensi dari setiap kategori jawaban, di mana kategori jawaban di sini jika kita lihat ada 4 macam mulai dari 1 sampai dengan 4. Di setiap pertanyaan itu baik dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10 terdiri dari 4 kategori jawaban. Nah, kita akan mencari frekuensi di masing-masing kategori dengan menggunakan rumus akontif. Kita pakai rumus ini seperti ini, yaitu kita menunjukkan ini B3 sampai dengan B92, B3 sampai dengan B92 di sini sampai akhir B92. B92 ini menunjukkan adalah respondennya berjumlah 90. Kemudian kita satu ini untuk mengetahui kategori jawaban satu itu ada berapa orang. Ternyata setelah ditulis rumusnya seperti ini maka diperoleh ada 5. Untuk berikutnya jawaban 2 juga sama menggunakan rumus yang hampir sama, tinggal melakukan penyesuaian untuk kategori jawaban 2, 3, dan 4. Kita tinggal mengubah ininya saja. Kemudian untuk P02 sampai P010 kita menggunakan langkah yang sama juga, yang serupa dengan langkah yang saya lakukan pada P01. Hingga akhirnya diperoleh tampilan seperti ini. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk memastikan apakah masing-masing frekuensi ini telah tepat, maka kita bisa menghitung jumlah keseluruhan frekuensi dari masing-masing pertanyaan, yaitu terdiri dari 90. Ini sudah benar, karena sudah sesuai. Ini dari 90 responden. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah saya mengubahnya atau menyajikannya dalam bentuk presentasi. Ya, dalam bentuk persen. Tujuannya adalah untuk memudahkan ketika saya nanti akan menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran.
Nah, cara menyajikannya dalam bentuk persen adalah sebagai berikut. Sama, kita ambil data untuk P01, kemudian kita olah menjadi persen dengan cara frekuensi yang ada pada kategori jawaban 1 kita bagi dengan total frekuensi semuanya, yaitu N890, ketemulah ini 6%. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa membandingkan bagaimana tampilannya. Tampilan yang semula seperti ini membutuhkan tempat yang cukup banyak luas, kemudian kita harus membutuhkan waktu yang cukup banyak juga untuk melihat masing-masing, maka dengan tampilan yang sudah saya ubah seperti ini kita lebih mudah dalam membaca data. Langkah selanjutnya, agar lebih menarik, maka kita bisa mengubah data ini ke dalam bentuk diagram. Boleh diagram batang, lingkaran, maupun diagram garis. Kita mulai dari diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran, kita bisa menggunakannya seperti ini. Ini saya ambil contoh tadi hanya untuk yang P1 saja. Kita ambil contoh P1, tadi kan diperoleh ini presentasinya. Maka untuk membuat diagram lingkaran ini, kita blok seperti ini, kemudian kita klik insert, lalu kita pilih pie. Nah, diagram pie, kita bisa memilih yang 2D atau 3D, terserah. Untuk saat ini saya memilih yang 2D. Kemudian kita klik, setelah kita klik akan muncul seperti ini. Ini adalah presentasi di masing-masing kategori jawaban, di mana warna kuning ini menunjukkan kategori jawaban 4, yaitu sejumlah 31% responden yang memilih untuk jawaban 4. Dan seterusnya ini. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melihat data yang disajikan oleh guru tadi seperti ini, kita akan mengolahnya menjadi diagram batang. Untuk diagram batang, kita tidak perlu mengubahnya dalam bentuk persen. Cukup dengan menggunakan angka yang sudah kita hitung menggunakan countif tadi. Countif tadi seperti ini, kita cukup menggunakan angka ini, kita copy paste ke diagram batangnya. Lalu caranya hampir sama dengan tadi yang diagram lingkaran, kita klik, setelah kita blok ini kita klik insert, lalu kita pilih diagram batang. Terserah kita mau pilih yang mana, untuk kali ini saya memilih yang ini. Untuk 2D, kolom 2D, dan diperoleh tampilan seperti ini. Agar lebih jelas atau orang lain bisa mudah memahaminya, maka saya beri keterangan, beri judul. Ini hanya diagram batang khusus untuk P01. Saya ambil contoh tadi untuk P01. Kemudian di sini pada sebelah kiri ini menunjukkan frekuensi, dan pada bawah ini menunjukkan kategori jawaban. Jadi angka 1, 2, 3, dan 4 ini adalah merupakan kategori jawaban, di mana untuk kategori jawaban 1 itu sejumlah 5 orang. Frekuensinya ada 5, sampai dengan kategori jawaban 4 menunjukkan presentasi 28. Ini 28. Begitu untuk diagram batang. Selanjutnya untuk diagram garis. Untuk diagram garis sama, kita tidak membutuhkan presentasi, tapi kita cukup membutuhkan hasil olahan yang kita hitung dengan menggunakan rumus accounting tadi. Kali ini saya mengambil contoh untuk P1 tadi, P1 diperoleh ini, maka kita blok, kemudian kita klik insert, lalu kita pilih diagram garis sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Angka-angka ini, tampilan seperti ini diperoleh dari mana ya? Dari apa yang sudah kita blok ini tadi. Ini sudah menggambarkan angka-angka yang ada pada kolom B2 sampai dengan B5.
Lalu bagaimana jika kita akan mencoba untuk mengerjakan diagram garis untuk pertanyaan P2? Langkahnya sama, kita blok saja, kemudian kita klik insert, lalu kita pilih. Seperti ini boleh.